Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mutia Amalia dengan nomor stambuk 150-2020-0097. Nah, untuk kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan atau menjelaskan mengenai tugas dari salah satu mata kuliah, yaitu farmakoterapi infeksi dengan dosen pengampu, yaitu Bapak Apoteker Hendra Herman S. Farm, MSc, dengan materi yang akan saya bawakan pada kesempatan kali ini, yaitu infeksi saluran kemih atau sering disingkat ISK. Nah, adapun definisi dan etiologi atau penyebab dari infeksi saluran kemih itu sendiri, yang pertama di sini kita dapat melihat bahwa infeksi saluran kemih adalah salah satu jenis infeksi yang paling sering terjadi. Untuk infeksi ini bisa terjadi di berbagai tempat utamanya di saluran ginjal atau ureter, kemudian kandung kemih atau bladder, ataupun saluran kencing bagian luar atau disebut dengan uretra. Nah, pada kondisi ini, wanita lebih banyak terserang ISK karena uretra wanita lebih pendek dibandingkan dengan uretra pria, sehingga bakteri mudah menjangkaunya. Untuk penyebab atau etiologi dari ISK itu sendiri, yaitu Enterobacteria, termasuk Escherichia coli dan Enterococcus faecalis, merupakan agen penyebab yang mencakup lebih dari 90%, atau dapat dikatakan kedua jenis bakteri ini merupakan penyebab paling utama dan paling banyak atas terjadinya infeksi saluran kemih. Nah, untuk yang kedua, klasifikasi dari ISK itu sendiri. Infeksi saluran kemih diklasifikasikan menjadi ISK non-komplikasi dan ISK komplikasi. Untuk ISK non-komplikasi sendiri biasanya terjadi di komunitas dan dialami oleh seseorang yang sehat tanpa kelainan struktur atau neurologi pada saluran kemih. Pada jenis atau klasifikasi ataupun tipe dari ISK non-komplikasi ini, pasien biasanya dilakukan rawat jalan. Seringnya terjadi pada wanita dan jarang terjadi pada pria yang di bawah usia 50 tahun. Berdasarkan hasil kajian di Amerika, menunjukkan bahwa 80% dari pasien rawat jalan yang mengalami ISK adalah wanita. Untuk ISK komplikasi, yaitu terjadi karena beberapa faktor dari pasien, seperti adanya obstruksi saluran kemih karena batu, retensi urin, imunosupresan, gagal ginjal, transplantasi ginjal, ataupun komplikasi dari pemasangan kateter urin dan kehamilan. Nah, untuk pemasangan kateter urin merupakan faktor resiko mayoritas dari ISK dan menyumbang sebesar 40% dari seluruh infeksi nosokomial di seluruh dunia. ISK yang berkaitan dengan kateter sering disebabkan oleh adanya bakteri E. coli, Klebsiella, Pseudomonas, Serratia, dan lain-lain. Selanjutnya, patofisiologi dari ISK itu sendiri. Nah, untuk ISK, sebagian besar dengan persentase 91-96%, ISK disebabkan oleh naiknya bakteri dari periuretra masuk ke dalam kandung kemih dan berpotensi ke saluran kemih bagian atas, dan pada akhirnya akan menginfeksi parenkim ginjal. Bakteri yang terkolonisasi di periuretra merupakan sumber infeksi terjadinya ISK. Kemudian, selain dari itu, penyebab lainnya atau mekanisme terjadinya ISK ini, bakteri juga dapat masuk ke dalam saluran kemih melalui pemasangan kateter. Penyebaran infeksi hematogen ke seluruh saluran kemih jarang terjadi. Infeksi yang masuk dengan cara ini biasanya disebabkan oleh kerusakan sebelumnya ataupun jaringan pada saluran kemih. Bakteri yang masuk ke dalam saluran kemih dapat menyebabkan bakteri urea asimptomatik atau respon inflamatorik disertai manifestasi ISK. Nah, sebagian besar pula ISK terjadi pada saluran kemih yang bagian bawah. Hanya sebagian kecil yang menyebabkan pyelonefritis. Untuk invasi ginjal oleh mikroorganisme patogen menghasilkan respon inflamasi yang berat dan berbahaya karena dapat menyebabkan jaringan parut pada ginjal.
Selanjutnya, kita memasuki manifestasi klinik dari ISK itu sendiri. Untuk tanda dan gejala ISK sangat bervariasi yang ditemukan pada pasien-pasien yang menderita ISK. Sebagian dari pasien dengan positif bakteri dalam urin atau dapat dikatakan bakteri urea tidak menunjukkan gejala apapun dengan adanya hasil dari ISK ini. Kemudian untuk sistitis atau inflamasi kandung kemih biasanya menimbulkan gejala seperti disuria atau nyeri pada saat berkemih ataupun sulit berkemih. Nah, kadang-kadang disertai spasme pada area kandung kemih dan suprapubis serta adanya frekuensi dan urgensi urin, kebutuhan untuk berkemih tiba-tiba dan kuat. Kemudian selanjutnya ada hesitansi, berkemih tidak tuntas atau anyang-anyangan. Selanjutnya nokturia atau peningkatan berkemih pada saat malam hari. Kemudian piuria, urin berbau busuk dan tampak keruh akibat nanah. Selanjutnya hematuria atau urin yang bercampur darah. Nyeri dan nyeri tekan suprapubik juga dapat muncul. Untuk pyelonefritis akut merupakan infeksi bakteri di ginjal. Nah, pyelonefritis kronik adalah infeksi non-bakteri dan proses inflamasi yang berasal dari metabolik, kimia, ataupun imunologi. Adapun gejala dari pyelonefritis akut mencakup demam, menggigil, malaise, muntah, nyeri punggul, nyeri tekan pada area sudut kostofebral, kemudian sering berkemih, disuria. Gejala sistitis juga dapat muncul pada lansia, dapat muncul perubahan perilaku, kebingungan akut, inkontinensia, atau memburuknya kondisi umum. Pyelonefritis kronik dapat asimptomatik atau mengalami manifestasi ringan seperti sering berkemih, disuria, dan nyeri panggul. Hipertensi dapat terjadi ketika jaringan pada ginjal mengalami gangguan atau rusak. Untuk pencegahan ISK, beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mencegah ISK atau infeksi saluran kemih. Yang pertama, minum banyak cairan berupa air putih setiap hari dengan volume atau jumlah yang cukup. Kemudian jangan menahan pada saat ingin melakukan atau perasaan ingin membuang air kecil. Kemudian setelah buang air kecil, basuh vagina dari arah depan ke arah belakang, bukan malah sebaliknya, khusus berlaku bagi wanita. Kemudian selanjutnya membersihkan alat kelamin sesaat setelah melakukan hubungan intim. Kemudian hindari penggunaan cairan yang tidak jelas manfaatnya pada kelamin karena bisa mengiritasi uretra sehingga menyebabkan ISK. Untuk pemeriksaan dari ISK itu sendiri, dilakukan pemeriksaan urin merupakan pemeriksaan yang sangat penting untuk mendiagnosis atau untuk memastikan kita terjangkit infeksi saluran kemih tersebut. Pemeriksaan urin terdiri dari urinalisis dan kultur urin. Nah, untuk yang pertama, yaitu urin dikatakan terinfeksi jika didapatkan lebih dari 5 leukosit per lapang pandang besar. Untuk kultur urin sendiri diperlukan untuk melihat jenis kuman dan antibiotik yang tepat untuk membunuh kuman tersebut. Atau dapat dikatakan kultur urin ini merupakan salah satu pemeriksaan yang lebih spesifik untuk mengetahui mikroorganisme apa yang menyebabkan ISK dan untuk terapinya yang tepat digunakan antibiotik jenis apa. Kemudian untuk cara pengambilan kultur urin ini sangat penting untuk mencegah kontaminasi sampel urin dikatakan bakteri urea jika didapatkan lebih dari 10 koloni formin per unit per mili pada kultur urin dapat diambil dengan cara yang pertama aspirasi suprapubik, kemudian yang kedua katerisasi dan pengambilan urin porsi tengah. Adapun tata laksana dari infeksi saluran kemih itu sendiri, yang pertama pada ISK sederhana dapat menggunakan cefalosporin oral berupa cefadroxil atau cefixim dengan durasi terapi 3-7 hari atau dapat pula menggunakan fluoroquinolone berupa ciprofloxacin 2 kali 500 mg dan levofloxacin 1 kali 750 mg. Nah, untuk
Pyelonefritis sederhana atau ISK komplikasi, pertimbangkan untuk dilakukan rawat inap agar mendapatkan resusitasi cairan, antibiotik intravena, dan mencari faktor-faktor penyebab infeksi. Terapi intravena dapat digunakan ceftriaxone 1-2 gram per hari atau levofloxacin 750 mg khusus pada pasien yang tidak hamil, merupakan terapi yang paling utama digunakan untuk ISK. Nah, berdasarkan penjelasan yang saya sampaikan tadi, terdapat dua sumber pustaka yang saya jadikan pedoman dalam menyampaikan atau menjelaskan materi ISK. Dapat dilihat yang pertama dari buku deteksi gen sulfahidril variabel pada infeksi saluran kemih, yang kedua pada buku asuhan keperawatan pasien dengan gangguan sistem perkemihan berbasis SDKI, SLKI, dan SIKI. Demikianlah pemaparan yang sempat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.